Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Hari ini kita kembali pada materi kedua, kegiatan pengelolaan sekolah, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Anak-anakku sekalian, ya saya yakin dan percaya ada yang kurang pengenalan lingkungan sekolah pada tahun ini. Bahwa biasanya pada pagi hari, ya, adik-adik sudah berbareng dengan teman-teman datang ke sekolah untuk mengikuti kegiatan ini, tapi tahun ini belum, karena kita masih ada musibah, masih ada wabah COVID-19 yang masih merajalela di Provinsi Gorontalo. Jadi adik sekalian, walaupun kondisi seperti ini kita hanya dalam jaringan, tapi tidak memutuskan semangat kita untuk belajar lebih giat lagi. Ya adik-adik sekalian ya. Oke, adik-adik, seperti terpampang di depan adik-adik bahwa materi kali ini yaitu mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Adik-adik sekalian, kesadaran berbangsa dan bernegara adalah sadar bahwa kita berada di tempat yang memiliki bahasa, agama, ideologi, budaya, dan sejarah yang sama, dan mempunyai aturan-aturan baik dalam bidang politik, militer, ekonomi, sosial, maupun budaya yang diatur dalam negara. Ya, jadi adik-adik sekalian, kesadaran berbangsa bernegara ini yaitu kita sadar bahwa kita hidup di lingkungan masyarakat yang banyak budayanya, sukunya, bahasanya, ya. Jadi kita harus sadar itu. Itulah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita menyadari kondisi kita. Makanya pada semboyan Indonesia, ya, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Maka itulah kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya, kita lanjut lagi adik sekalian. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Jadi adik sekalian, inilah nilai-nilai ya yang lebih harus dipahami dalam kehidupan masyarakat. Ya, yang pertama adalah kita cinta akan tanah air, kita cinta akan Indonesia, kita cinta akan samudra ya yang ada di Indonesia. Adik-adikku sekalian, ya, Indonesia kaya akan sumber daya alam. Kita kaya dengan perikanan, ya. Kita cinta semua itu. Maka bukti cinta kita kepada tanah air, kita menjaga kelestarian alam dan mencintai produk-produk dalam negeri. Itu adalah bagian dari cinta akan tanah air. Yang kedua adik-adikku sekalian, kesadaran berbangsa dan bernegara. Adik-adik, ya, kita sadar bahwa kita menempati tempat ini, kita tinggal di tempat ini, itu adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Kita sadar bahwa kita diatur oleh undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Makanya ketika kita berbuat, selalu pastikan bahwa perbuatan kita tidak melanggar aturan yang telah dibuat oleh negara. Sehingga kalau seperti itu, maka kita adalah bagian dari rakyat Indonesia yang sudah sadar berbangsa dan bernegara, ya. Dan yang ketiga adalah Pancasila. Kita tahu bersama ya adik sekalian bahwa ketika kita bicara Pancasila, berarti kita bicara tentang pondasi negara kita. Kita bicara tentang landasan negara kita. Yang pasti itu adalah Pancasila, yang tidak asing lagi. Setiap hari Senin sebelum Corona menyerang kita selalu melakukan upacara yang sering dibacakan oleh pembina upacara, diikuti oleh seluruh peserta upacara. Jadi tidak asing lagi, ya. Dan yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa negara. Kita harus rasa patriotisme. Kita siap berkorban untuk bangsa kita. Jangankan harta, benda, nyawa pun harus kita siapkan untuk negara ini. Jika ada yang datang memprovokasi, ya, datang mengganggu keutuhan NKRI, kita siap
untuk membelah mati-matian untuk negara, maka Anda sudah termasuk adalah bagian dari sadar dalam berbangsa dan bernegara, ya. Dan selanjutnya, memiliki kemampuan bela negara, pasti, ya. Jadi kalau kita tidak punya kemampuan untuk membela negara, bayangkan adik-adik, apa yang adik akan lakukan ketika sudah ada memprovokasi kita, negara lain sudah memprovokasi, kita bela seperti apa? Makanya hari ini adik sekalian, setiap pendidikan selalu dituangkan bela negara. Jadi kita harus punya skill bagaimana untuk membela negara kita. Ya, kita lanjut kembali adik sekalian. Ya, adik-adik, jika kita bicara tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, pasti tidak keluar dari konsep atau kata nasionalisme dan patriotisme. Inilah dua kata yang sangat penting ketika kita berbangsa dan bernegara. Ini harus kita ketahui supaya kita tidak vakum dan tidak hanya ikut ramai aja gitu. Cuma katakan, oh saya berbangsa dan bernegara, tapi tidak mengetahui apa itu nasionalisme dan apa itu patriotisme. Maka coba Pak Guru jelaskan apa itu nasionalisme. Adik-adik, nasionalisme itu ada dua pengertian, ya. Ada pengertian dalam arti sempit dan ada pengertian dalam arti luas. Dalam arti sempit, ya, dalam arti sempit, nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Adik-adik, ini adalah nasionalisme yang bisa dikatakan membabi buta. Tidak mengetahui konsep sebenarnya apa itu nasionalisme yang sebenarnya, yang hakiki, yang bangsa Indonesia akui, yang bangsa Indonesia redoi, ya. Jadi ketika kita nasionalisme, bukan berarti kita menganggap bahwa bangsa lain itu rendah di depan kita. Kita sama derajat, kita sama-sama bangsa yang berdaulat, kita sama-sama negara yang berdaulat, yang memiliki pemerintahan yang sama, ya. Kita juga mempunyai pemerintahan. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati bangsa-bangsa lain. Maka muncullah konsep nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Ya, ini pas, ya. Jadi semua bangsa di tatanan dunia ini kitalah sama derajat. Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Australia, Jepang, kita sama. Kita sama-sama bangsa negara yang berdaulat. Kita sama-sama mempunyai pemerintahan. Kita sama-sama mempunyai wilayah. Kita sama-sama mempunyai rakyat. Ya, jadi sama derajatnya. Tidak ada namanya intimidasi dari negara-negara luar. Kalaupun ada yang ada dilihat, itulah konsep yang salah. Seharusnya ketika kita bicara tentang tatanan kenegaraan, tidak ada negara yang berkuasa, tidak ada namanya adik kuasa. Ya, yang ada adalah negara-negara yang ada di tatanan dunia. Tidak ada yang berkuasa penuh. Karena sesungguhnya setiap negara mempunyai kedaulatan, mempunyai rakyat, mempunyai wilayah, dan mempunyai pemerintahan yang sah dan diakui oleh negara-negara lain. Begitu adik-adik, ya. Jadi paham, ya? Jadi ketika kita bicara nasionalisme, ya, dalam arti sempit berarti menganggap negara kita lebih hebat dari negara-negara lain. Begitu. Sedangkan ketika kita bicara tentang nasionalisme dalam arti luas, menganggap bahwa sikap mencintai bangsa, negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Oke, adik-adik, ya, bisa paham itu? Oke, kita lanjut lagi adik sekalian. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme. Jadi dalam pembinaan nasionalisme, ya, di Indonesia. 1, persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Tidak ada diprioritaskan suku-suku yang ada di Indonesia. Tidak ada yang didahulukan oleh pemerintah suku-suku yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia.
kita semua diperlakukan oleh pemerintah sama. Tidak ada perbedaan antara suku Gorontalo atau Sulawesi dengan ada yang di Pulau Jawa maupun di Pulau Papua. Kita sama. Kita adalah bangsa Indonesia. Kita adalah negara Indonesia yang insya Allah kita siap untuk bergandengan tangan memperkokoh kehidupan kita sebagai negara yang kuat dan bisa disegani oleh negara-negara yang lain. Oke? Dan yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Ini adik sekalian, toleransi kita mulai luntur, ya. Kita bisa melihat di media sosial, ya, terutama mungkin di Facebook, di Twitter, ya, ada juga di Instagram. Itu sudah banyak toleransi mulai menghilang. Selalu menganggap bahwa agama kita yang paling benar dengan agama yang lain. Tidak boleh begitu adik sekalian. Bicara tentang keyakinan, maka tidak bisa dipaksakan oleh orang lain. Karena keyakinan itu pada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain. Jadi tetaplah kita jaga toleransi. Mereka beribadah sesuai agama mereka masing-masing, jangan pernah kita ganggu. Begitu juga kita beribadah dengan agama kita, agama lain juga tidak mengganggu. Maka disitulah letak toleransi yang hakiki dan sebenarnya yang diharapkan oleh Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Ya, ini juga ada sekalian, ya. Jadi orang-orang yang ada di Provinsi Gorontalo dan masyarakat yang ada di Pulau Jawa sana, kita harus senasib dan sepenanggungan. Contoh kasus ada sekalian, seperti kemarin terjadi banjir bandang di daerah Provinsi Gorontalo, terutama di Kecamatan Suawa CS, ya. Banyak bantuan, baik dari Bola Mongondo, mereka berbondong-bondong datang ke Gorontalo untuk menyerahkan bantuan. Ada juga dari Sulawesi Utara, dari Bitung, datang ke Gorontalo untuk memberikan bantuan, baik itu pakaian bekas yang siap dipakai, makanan siap saji, air bersih, mereka bagikan kepada masyarakat yang ada di Suawa Timur CS. Itu menandakan bahwa rasa senasib dan sepenanggungan itu masih melekat pada masyarakat yang ada di Indonesia. Maka ini yang harus kita pertahankan, ya. Jadi jangan pernah kita menjelekkan daerah-daerah lain. Kita senasib dan seperjuangan, sepenanggungan. Ya, adik sekalian, ya. Oke. Kita lanjut lagi adik sekalian. Ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Ya, ini 4 hal ini adik-adik sekalian, ini bisa menghancurkan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini bisa menjadi provokasi dan menjadi Indonesia akan menjadi bubar jika ini kita tidak hindari. Ya, jadi supaya adik-adik mengetahui sejak dini apa sih yang bisa membuat kita semangat nasionalisme bisa hilang. Ya, ada 4 hal ada di sekalianku. Yang pertama adalah sukuisme. Sukuisme menganggap bahwa suku bangsa sendiri paling baik. Contoh kasus adik sekalian, belum lama ini terjadi, ya, ada yang namanya Papua Merdeka. Karena ada ketersinggungan antara suku. Itulah adik-adik lihat sendiri yang terjadi, bentrok di Papua, hancur semua, pertokoan hancur, banyak kendaraan hangus, gedung-gedung pemerintahan dibakar. Itu hanya karena persoalan suku. Jadi ya, hal-hal seperti itu yang kita hindari sekalian. Bangsa Papua adalah bangsa Indonesia, sama dengan yang ada di Gorontalo, ya, yang sama dengan ada di Jawa. Jadi kita jangan saling menghina satu sama lain. Kita adalah saudara, ya. Kita adalah bangsa Indonesia yang selalu bersama-sama untuk berjalan melangkah lebih baik lagi ke depan. Hilangkan itu rasa perbedaan antara suku. Dan yang kedua, Chauvinisme, artinya menganggap bangsa sendiri paling unggul. Ini lagi, selain suku, kita juga menganggap bahwa bangsa kita ini paling unggul dibandingkan yang lain. Itu yang adik-adik sekalian. Jadilah filosofi seperti padi,
Makin berisi, makin merunduk. Biarlah orang yang menilai kita, tapi jangan kita yang memperlihatkan bahwa kita adalah orang-orang hebat. Karena sesungguhnya keegoisan terletak di ketika kita melihat bahwa kita orang-orang hebat. Ya, jadi kalau ingin membuat kebaikan, buatlah kebaikan. Jangan ombar-ambir bahwa saya sudah membuat kebaikan. Ya, jadi adik-adik sekalian, teruslah berbuat baik, teruslah belajar. Ya, teruslah menjadi bangsa Indonesia tanpa harus kita mengobar-abir kebaikan yang kita lakukan. Biarlah bangsa lain yang menilai bahwa kita adalah bangsa yang paling hebat, bukan kita yang mengatakan sendiri. Oke? Kita lanjut lagi adik sekalian. Yang ketiga adalah ekstremisme. Ekstremisme ini adik sekalian, ini yang paling berbahaya kepada kita semua. Banyak terjadi seperti ini, yaitu sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Ini berbahaya sekali adik sekalian. Keegoisan yang muncul, yang hanya bisa menghancurkan kita semua hanya karena kepentingan pribadi kelompok dan golongan. Ini yang harus kita hindari, karena perbuatan ekstremis ini hanya membuahkan malapetaka kepada bangsa Indonesia. Ini hanya membawa sesuatu yang menjadi kehancuran bagi kita semua. Hindari seperti ini. Ya. Kita adalah bangsa yang besar. Kita adalah bangsa yang selalu mengedepankan pada musyawarah, baik dituangkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada orang hebat dengan menganggap bahwa ketika badannya kekar, bertato, orang akan takut. Tidak seperti itu. Tapi pastikan, ketika ketakutan orang itu melihat Anda, karena Anda orang hebat, orang pintar dan selalu berbuat baik kepada orang lain. Itu yang harus Anda buat. Dan yang terakhir adalah provinsialisme. Sikap yang selalu membandingkan provinsi atau daerah sendiri. Kita selalu membandingkan, provinsi kita yang paling hebat dibandingkan dengan provinsi ada di Sulawesi Utara. Provinsi kita yang paling hebat dibandingkan dengan provinsi yang ada di Jakarta. Provinsi kita yang paling hebat dibandingkan dengan provinsi yang ada di Sulawesi Tengah. Yang seperti itu adik sekalian. Jika kita sudah mengkotak-kotakan seperti itu, maka kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi ke Indonesia ini. Maka sudah pasti Gorontalo ingin merdeka, Sulawesi Utara ingin merdeka, maka kehancuran paling besar terjadi di Indonesia ketika itu terjadi. Maka hindarilah hidup berkotak-kotak atau berkelompok atau per daerah. Itu sangat merugikan bangsa Indonesia. Maka bangsa-bangsa negara luar akan tertawa, terbahak-bahak melihat kondisi masyarakat yang ada di Indonesia. Kita jaga, ya, tidak ada perbedaan. Kita berbeda teritorial, wilayah, tapi satu dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa paham adik sekalian ya? Oke, lanjut lagi. Patriotisme, ya, inilah bagian sangat penting yang telah dilakukan oleh para pejuang kita. Di Gorontalo ada Pak Nani Wartawoni yang berjuang untuk bangsa Indonesia. Ya, apa sih patriotisme? Patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa, sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun. Adik-adik sekalian, jiwa patriotisme adalah jiwa yang mau berkorban apapun itu. Kalau bicara tentang bangsa dan negara, siap dikorbankan. Harta benda, nyawa pun sekalipun akan kita serahkan untuk bangsa dan negara. Karena kita bicara tentang negara. Ya, oke, lanjut. Bagaimana sih ciri-ciri patriotisme?
Bagaimana sih ciri-ciri orang yang mau berkorban harta benda bahkan nyawa itu? Yang pertama, cinta tanah air. Pasti kita cinta akan kekayaan alamnya Indonesia. Kita cinta produk-produk dalam negeri. Kita cinta kreasi-kreasi anak bangsa. Ya, adik-adik, kita boleh gaul, tapi bukan berarti kita selalu mengidam-idamkan produk-produk yang ada di luar negeri. Siapa yang tidak mengenal Presiden B.J. Habibie? Beliau adalah ilmuwan arsitek Indonesia yang paling hebat selama sejarah ini. Beliau menciptakan pesawat terbang. Inilah bagian dari konteks bahwa Indonesia ternyata orang-orang hebat. Tapi terkadang kita lupa. Kita lebih senang ketika kita memakai produk-produk dari luar negeri. Tapi adik sekalian, insya Allah ketika adik-adik sudah mengetahui ini, kita akan lebih banyak memakai produk-produk dalam negeri. Bukti bahwa kita cinta akan tanah air. Ya. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Jelas, hakikatnya patriotisme adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Seperti tadi, ya. Jadi, berkorban apa saja? Harta dan nyawa saya korbankan demi bangsa Indonesia. Sudah siap adik-adik? Oke. Kita lanjut. Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi. Pasti persatuan dan kesatuan harus kita tegakkan. Jangan kita hidup berkelompok-kelompok. Jangan kita hidup bergolongan. Karena sesungguhnya persatuan susah untuk mereka dobrak. Filosof Sapulidi. Ya, jika banyak sapu lidi kita ikat, kita akan menyapu, maka akan mempermudah kita untuk menyapu baik di lantai atau dimanapun. Tapi bayangkan adik-adik, jika sapu itu hanya satu tangkai, berapa lama adik-adik bisa menyelesaikan pekerjaan? Itulah filosof sapu lidi. Ya, jadi seperti itu. Kita harus bersatu. Kita harus jaga kesatuan ini agar bangsa Indonesia lebih hebat lagi. Dan yang berikutnya, berjiwa pembaharu. Ya, generasi-generasi muda Indonesia harus berjiwa pembaharu perubahan. Kalau tidak berjiwa perubahan, adik-adik, apa yang akan terjadi? Ya, semua akan marah kepada kita. Orang tua pasti akan marah kepada kita. Dan negara sia-sia menghidupkan anak di negara ini kalau tidak ada perubahan sama sekali. Hidup harus punya prinsip. Hidup harus punya tujuan. Anda harus berubah. Jadilah anak didik yang selalu berjiwa perubahan dan melakukan perbaikan untuk bangsa dan negara. Bisa ya? Dan yang terakhir, tidak mengenal menyerah dan putus asa. Ini yang terpenting, ya. Orang yang patriotisme tidak kenal menyerah dan putus asa. Contoh kasus, kita dalam kondisi seperti ini, walaupun tidak bertatapan muka, tapi Anda tidak menyerah. Anda tetap mengikuti semua proses pembelajaran hanya melalui dalam jaringan atau disebut daring. Anda belajar terus. Ketika ada yang belum dipahami, Anda mencari referensi, baik itu melalui Google atau langsung minta sama guru-guru lewat WA atau datang ke sekolah. Itu tidak menyerah. Maka itulah patriotisme yang hakiki, yang sebenarnya. Jadi jangan pernah mengenal menyerah dalam perjuangan selama kita masih bernapas. Kenapa? Selama kita masih bisa berjalan, selama kita masih bisa melakukan sesuatu, maka jangan pernah menyerah. Karena orang yang menyerah
kehancuran yang akan dihadapi. Tapi ketika dia tidak menyerah, insya Allah Allah sudah menjadikan bahwa orang-orang yang berjuang kesatria, berjuang patriotisme, pasti mendapatkan hasil yang baik. Dan itu kita sudah rasakan hari ini. Oke, lanjut ya. Oke, adik sekalian, implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Ini. Jadi, Pak Guru, apa sih contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang patriotisme? Karena tidak mungkin, Pak Guru, kita mengangkat bendera perang lagi. Kita tidak lagi bersembunyi di goa. Kita sudah merdeka. Sekarang, apa yang harus kita lakukan bahwa bisa menyatakan bahwa kita adalah orang-orang patriotisme? Bisa, adik-adikku sekalian. Implementasi itu bisa kita lakukan. Sikap patriotisme. Yang pertama, dalam kehidupan keluarga. Apa saja itu? Yang pertama adalah mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Hari-hari apa itu, Pak Guru? Ya, hari-hari besar bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus pasti kita mengibarkan bendera. Kibarkan bendera. Adik-adik sekalian, pemerintah tidak lagi menganjurkan Anda untuk mengangkat bendera perang. Tidak lagi menganjurkan Anda untuk mengangkat senjata berperang dengan kaum kolonial. Yang diharapkan pahlawan-pahlawan kita. Kita hanya mengingat saja bahwa menjadi merdekanya bangsa Indonesia butuh perjuangan yang begitu berat, butuh pengorbanan jutaan manusia yang meninggal akibat memerdekakan bangsa Indonesia. Kita hanya mengibarkan bendera saja. Itu sudah cukup luar biasa menghargai pahlawan kita. Oke? Dan yang kedua, membaca buku bertema perjuangan. Itu adalah bagian dari sikap kita patriotisme, karena kita tidak mau melupakan sejarah-sejarah yang telah memerdekakan bangsa Indonesia. Kami tidak mau melupakan bahwa bangsa ini direbut dengan darah para pejuang bangsa Indonesia. Dan alhamdulillah semua cucu, cicit, anak-anak hari ini sudah merasakan kemerdekaan yang dilakukan oleh para pejuang bangsa Indonesia. Kita hanya membaca saja, kita hanya mengibarkan bendera saja, kita hanya membacakan perjuangan saja. Kenapa kita tidak bisa lakukan? Ya, harus kita lakukan demi menghargai pejuang-pejuang bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menyaksikan film perjuangan. Ada pertempuran Surabaya. Ada film G30 PKI juga. Itu adalah film-film perjuangan. Banyak film-film perjuangan. Silakan nonton supaya adik-adik sekalian bisa mengetahui beginilah perjuangan-perjuangan kita dulu. Beginilah orang-orang tua kakek kita dulu berjuang untuk merebut kemerdekaan, dan sekarang alhamdulillah sudah kita nikmati. Oke? Jadi itu dalam kehidupan keluarga. Kita masuk pada dalam kehidupan sekolah. Dalam kehidupan sekolah, adik-adikku sekalian, ya, implementasi sikap patriotisme itu yang pertama adalah melaksanakan upacara bendera. Jadi kita upacara bendera itu, adik sekalian, bukan karena hanya berpanas-panasan, kedua berkumpul-kumpul, hormat bendera dan seterusnya. Ada hikmah di balik itu. Kita menghargai pahlawan kita. Kita menghargai para pejuang kita. Kita melatih kesabaran kita untuk bersatu di upacara bendera. Disiplin kita. Banyak yang kita pelajari. Tapi terkadang kala melaksanakan upacara sudah jadi beban untuk anak-anakku. Anak-anakku sadarlah bahwa apapun yang dilakukan di sekolah itu
baik upacara itu demi kebaikan kita semua. Tidak ada keburukan di situ, adik-adikku sekalian. Maka tetaplah semangat untuk melakukan upacara bendera. Insya Allah corona cepat berakhir dan kita akan mendengarkan hormat kut. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, ya. Dan yang kedua, ketika kita belajar, mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan. Adik-adik, semua pelajaran itu adalah bagian dari perjuangan. Ketika adik-adik tidak berjuang, tidak belajar, maka pasti adik-adik apa bedanya dengan teman-teman yang lain di luar sana yang tidak belajar. Maka kita kaitkan selalu bahwa ketika kita belajar, disitulah perjuangan yang sebenarnya. Maka adik-adik pasti tidak akan bosan dalam kelas itu, karena adik-adik selalu ada nilai patriotisme di dalamnya, nilai pembaharu di dalamnya, yang siap mengorbankan segala-galanya demi mendapatkan ilmu pengetahuan. Laksanakan, ya. Dan yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Adik-adik, seperti saya katakan tadi, kita sekolah, kita hidup harus punya prinsip, punya tujuan, dan apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Sungguh-sungguh dalam belajar. Jangan karena takut ti mama mau marah. Jangan karena takut pak guru memarah. Jangan. Anda belajar itu karena kebutuhan. Ingat adik-adikku sekalian, semua benda yang ada di muka bumi itu bisa digugat atau diambil oleh orang lain, kecuali ilmu yang Anda dapatkan. Tidak ada yang mau ambil itu. Maka belajarlah sungguh-sungguh. Dengan ilmu kau bisa akan lihat dunia ini. Dengan ilmu kau bisa mengaca diri. Dengan ilmu kau bisa menjadi orang hebat yang diakui oleh semua orang. Oke? Belajarlah. Lanjut. Yang ketiga, dalam kehidupan masyarakat. Ini sangat penting adik sekalian. Sikap patriotisme di lingkungan masyarakat sangat penting kita jalankan. Apa sih contohnya? Yang pertama, mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya. Adik-adik, kesetiakawanan penting. Jangan pernah kalian biarkan kawanmu hari ini dalam kesedihan. Jangan pernah kau biarkan temanmu sebangkumu tidak menulis karena tidak mempunyai poin. Jangan pernah kau biarkan ketika kau pergi ke kantin dan melihat temanmu tidak ke kantin karena tidak punya duit. Gandeng dia, karena dia adalah kawanmu. Susah senang kita sama-sama. Jika saya berhasil, you juga harus berhasil. Itulah kawan yang sebenarnya. Dan itu Anda harus lakukan. Buktikan bahwa kau adalah orang yang hebat, yang peduli kepada temanmu sendiri. Bisa ya? Dan yang kedua, memelihara kerukunan antar sesama warga. Ya. Boleh kita berbeda desa, boleh kita berbeda kecamatan, tapi bukan berarti kita selalu berantem, tawuran, berkelahi. Ya, bukan seperti itu. Boleh kita berbeda desa tadi, yang sampai desa Tinemba, Dumbaya Bulan, tawuran. Atau SMA 1 Suwa Timur, SMA Suwa tawuran. Itu hanya bisa menghancurkan kita semua adik-adik. Kasihan bapak dan ibumu, kasihan tubuhmu, kasihan sekolahmu, semua hancur seketika ketika itu engkau lakukan. Jagalah kerukunan, jaga persaudaraan, persahabatan demi masa depan yang hebat. Maka itulah orang-orang terdidik dan orang terpelajar
dan siswa SMA Negeri 1 Suat Timur. Itu tentunya. Dan yang terakhir adik sekalian adalah dalam kehidupan berbangsa. Jadi yang pertama tadi di lingkungan, ya, keluarga. Kedua, sekolah. Ketiga, lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir dalam kehidupan berbangsa atau dalam lingkungan berbangsa. Apa saja itu contohnya Pak Guru? Ya, yang pertama meningkatkan persatuan dan kesatuan. Ya, saya sudah jelaskan tadi ya. Jadi persatuan dan kesatuan sangat penting untuk membangun bangsa Indonesia, dan itulah bagian dari jiwa patriotisme. Ya, tadi saya sudah jelaskan filosofi Saplidi, ya. Dan yang kedua, mencintai dan memakai produk dalam negeri. Ini adalah bagian cinta tanah air. Tadi juga saya sudah jelaskan, ya, bagaimana kita cinta tanah air, ya, bagaimana kita mencintai produk-produk dalam negeri, dan para generasi muda Indonesia semua berkreativitas. Itulah bagian dari mencintai atau memakai produk dalam negeri atau jiwa patriotisme. Dan yang ketiga, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ini sudah jelas tadi ya. Di Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ditutup dengan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harus adil. Ya. Jadi itulah yang harus kita terapkan. Oke? Adik-adikku sekalian, kalian tahu nggak? Di SMA Suat Timur itu, ketika kita melaksanakan upacara bendera Undang-Undang Dasar 1945, tidak lagi membaca teks. Semua sudah berada di kepala. Jadi, anak-anakku, sebenarnya MPLS ini itu adalah bagian pembelajaran tentang Undang-Undang Dasar 1945. Kita menghafal penuh tentang itu. Tapi tidak apalah, walaupun kita tidak bertatap muka, tetap adik-adik di rumah silakan menghafal Undang-Undang Dasar 1945 di rumah masing-masing. Ya. Dan yang keempat, mengembangkan kegiatan usaha produktif. Adik-adik, inilah yang harus kita lakukan. Kita jangan semua harus mengharap, oh negara, mana pekerjaan untukku negara, wahai. Kita terlalu banyak meminta, tapi kita tidak pernah memberi. Maka dari itu adik-adikku sekalian, kita harus produktif. Kita harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kita harus ada produk ciptaan kita sendiri. Jangan pernah biarkan kita tidur tanpa tahu apa-apa. Ya, kita harus produktif semua. Dan terakhir, mendukung kebijakan pemerintah. Ya. Kita wajib untuk mendukung kebijakan pemerintah. Kenapa? Karena negara kita lah negara hukum yang diatur oleh undang-undang dan peraturan, yang tentunya eksekutif adalah menjalankan, dan kita sebagai rakyat harus mengikuti apa yang menjadi peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Wajib, ya. Yang jelas, pemerintah melakukan kebijakan semua adalah kepentingan untuk rakyat. Jadi semua hanya karena rakyat, kita harus tekun dan mau menjalankan apa yang menjadi pengharapan pemerintah. Bisa di sekalian ya? Oke.
Sekian dan terima kasih. Adik-adik, setiap ruang adalah tempat kita belajar. Adik-adik, dimanapun kita berada, walaupun kita tidak bertatapan muka, kita tidak saling menyapa, bukan berarti pembelajaran kita akan goyah. Kita tetap semangat dan terus belajar dimanapun kita berada. Semoga adik-adik bisa melaksanakan pembelajaran dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, walaupun hanya melalui video atau live streaming dari saya sebagai pemateri kali ini. Terakhir kata, cegah penyebaran COVID-19 dan tetap di rumah, cuci tangan, dan jaga kerumunan orang. Maju bersama, hebat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah,